Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang tahu hari ini hari apa? Ya, hari ini hari Selasa. Hari kedua kita belajar dari rumah. Ustazah harap Ananda masih semangat seperti hari-hari belajarnya di sekolah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat yadunnya teman-teman, tundukkan roksun. Doa di pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Hingga pagi ini seluruh kekuasaan hanya milik Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Doa penerang hati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawattal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Doa terhindar dari makhluk jahat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Amin. Nah, ada Ananda berdoa semuanya. Ustazah pengen tanya dulu. Siapa yang pagi tadi ada sholat subuh? Semuanya sholat subuh? Bagus sekali. Udah siap belajar hari ini Ananda? Udah, kalau udah berarti Ananda juga udah siap dengan buku temanya, buku tulisnya, dan juga alat tulis. Kira-kira siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengalaman masa kecil. Nah, minggu ini kita akan belajar subtema 2, yaitu pengalaman bersama teman. Siapa yang ingat apa saja pengalaman yang pernah Anda lakukan bersama teman? Kalau Ustazah, dulu pengalaman bersama teman pernah menari. Kalau Ananda, pernah tidak mencobakan menari? Pernah tidak? Nah, bagi yang tidak, Ustazah pengen ajak Ananda semua untuk mengikuti gerakan tari. Nah, bagi yang telah pernah, pasti bisa. Dan bagi yang belum, ini akan menjadi pengalaman baru untuk Ananda. Coba Ananda perhatikan pembahasan berikut ini. Ya, kita akan belajar pengalaman bersama teman, pembelajaran 1. Coba Ananda baca dulu bacaan yang ada berikut ini. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, berikut teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru bagi Dayu dan teman-teman. Apa Ananda juga mau merasakan pengalaman baru seperti Dayu dan teman-teman? Nah, kalau begitu coba Ananda ikuti cara gerak menari tumbuhan. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan. Gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan.
tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan juga rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup, lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Nah, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada tumbuhan yang bergerak miring jika ada angin besar. Ada juga tumbuhan yang bergerak karena dihinggapi kumbang. Nah, ada setangkai bunga dihinggapi kumbang, dahannya, tangkainya itu bergerak ke atas dan ke bawah. Ada juga pohon kelapa yang tertiup angin. Lihat, batang dan daunnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, selain dua tanaman ini, apakah Ananda tahu gerakan tumbuhan yang lainnya? Banyak lagi ya gerakan tumbuhan yang bisa kita tirukan. Nah, coba Ananda ikuti apa gambar yang telah dilakukan anak berikut ini. Yang pertama ada tumbuhan rendah. Bagaimana caranya? Coba lihat gambar pertama, tumbuhan rendah. Kakinya dibuka selebar bahu, terus ditekuk. Nah, pahanya ditekuk ya, badannya dirundukkan ke bawah. Itu namanya tumbuhan rendah. Gambar kedua, itu tumbuhan tinggi. Nah, angkat tangannya ke atas, lalu gerakkan. Itu namanya tumbuhan tinggi. Dan gambar yang ketiga yaitu bertangkai lebar. Bagaimana caranya? Ayo, Ananda semua rentangkan tangannya. Sudah? Nah, bagus. Bisa bentuk depa ya. Terus selanjutnya ada gambar tangkai berayun-ayun. Bagaimana caranya? Coba lihat gambar pertama. Angkat tangannya, lalu bengkokkan sikunya seperti gambar pertama. Yang kedua, ada menjulang ditiup angin. Nah, pohon tinggi menjulang ditiup angin. Angkat tangannya, tekuk yang sebelah kirinya, satunya diluruskan ke atas. Nah, itu dia gerak menjulang ditiup angin. Yang ketiga ada gambar menguncup. Nah, gimana caranya? Bahunya ditekan ke depan, terus diangkat ke atas. Nah, seperti gambar nomor 3. Itu dia gerakan-gerakan tumbuhan. Tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncup. Nah, bisa Ananda tiru semuanya. Bagus sekali ya. Nah, coba kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang Ananda ketahui? Jika ada, ayo cobakan di rumah bersama keluarga, abang, ataupun temannya. Oke? Nah, ternyata di saat menari tidak sengaja kita kesenggol teman atau teman menyenggol kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita meminta maaf. Bagaimana caranya? Maaf Edo, saya tidak sengaja. Lantas, apa jawaban Edo? Tidak apa-apa Udin. Nah, kalau ada salah, kita harus meminta maaf. Dan yang lainnya bagaimana? Kalau ada yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Ananda bisa bagaimana cara membuat kalimat permintaan maaf? Ada yang bisa? Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, siapa yang tahu
gambar apa ini? Ya, tanpa sengaja kamu menginjak kaki temanmu. Lantas, apa yang kamu ucapkan? Maafkan aku, Siti. Aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit? Nah, coba lihat gambar yang kedua. Ada yang tahu gambar itu gambar apa? Ya, tanpa sengaja kamu menabrak temanmu yang sedang membawa buku dan bukunya terjatuh. Lalu apa yang kamu ucapkan? Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Dan coba perhatikan gambar yang ketiga. Yang ketiga gambar apa? Nah, tanpa sengaja kamu menabrak temanmu dan air minuman tumpah. Lalu apa yang kamu bilang? Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu. Nah, itu dia ya. Kalau kita salah, kita meminta maaf dan berani bertanggung jawab. Ada paham Ananda semuanya? Nah, coba Ananda tulis permintaan maaf jika Ananda mengalami hal-hal berikut ini. Yang nomor 1, Ananda tidak sengaja menjatuhkan barang milik temannya. Lalu bagaimana permohonan maafnya? Mohon maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Kita ambilkan. Nah, bagus, harus bertanggung jawab. Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Bagaimana cara minta maafnya? Coba tulis ya. Yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, bagaimana cara permintaan maafnya? Mohon maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Apa yang kamu lakukan? Mohon maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Nah, kalau udah ingat, langsung dikembalikan, oke? Yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, apa ya? Minta maaf ya. Dan kalau barangnya rusak, harus diganti. Kita harus bertanggung jawab. Bagus, pintar sekali Ananda semuanya. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Ternyata mereka main boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih. Bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, menurut kamu, bagaimana sikap Dayu? Apakah itu baik? Apakah itu boleh ditiru? Tidak ya, sikap Dayu itu tidak boleh ditiru. Itu tidak baik. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Harusnya Dayu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Apa? Misalnya membantu membersihkan atau mencucikan boneka Siti. Nah, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Iya, pasti sedih ya, boneka kesayangan kita kotor. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, bilang sama ibunya atau orang tuanya untuk bantu mencucikannya atau membersihkannya kalau kita belum bisa sendiri. Pintar sekali. Nah, apa seharusnya yang kita lakukan jika kita sedang bermain bersama teman? Bolehkah asal-asalan?
Tidak ya, karena bermain pun harus ada aturannya. Ada yang tahu apa aja aturan saat bermain? Masih ingatkah? Nah, bagus. Kenapa kita harus menaati aturan bermain? Supaya tidak ada yang dirugikan. Nah, untuk lebih pahamnya, Ananda bisa buka buku halaman 33. Di sini ada aturan bermain. Yang pertama, sabar menunggu giliran bermain. Yang kedua, menggunakan mainan dengan benar. Dan yang ketiga, berhenti bermain pada waktunya. Apa maksudnya berhenti bermain pada waktunya? Jika telah berbunyi azan waktu sholat, maka Ananda harus berhenti bermain. Apa yang dilakukan lagi? Nah, lakukan perintah Allah yaitu sholat. Kalau waktunya belajar terlebih dahulu. Jangan masih bermain. Itu namanya berhenti bermain pada waktunya. Untuk tugas, coba Ananda kerjakan halaman berikut. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah, Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.